Seorang pejabat fungsional tidak usah lagi mengumpulkan dupa untuk mendapatkan angka kredit. Misalnya sampai dengan Desember 2022, angka kreditnya hanya kurang sedikit untuk bisa naik pangkat pada periode Oktober gitu kan. Seperti apa angka kreditnya? Jabat pelaksana itu disetarakan dengan jenjang terampil atau jenjang ahli pertama. Halo, apa kabar? Nah, pada video kali ini kita kembali berbicara terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Karena memang sebentar lagi, yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 2023, Permenpan ini akan berlaku. Jadi beberapa kebijakan baru akan hadir pada Permenpan 1 tahun 2023 ini. Nah, yang saat ini banyak dibicarakan atau menjadi pembahasan dari PNS, terutama bagi pejabat pelaksana atau yang sering kita sebut dengan jabatan staf yang ingin berkarir ke dalam jabatan fungsional. Apabila kita melihat pada pasal 21 pada Permenpan 1 tahun 2023 tersebut, jabatan pelaksana atau staf ini itu apabila dia berpindah ke jabatan fungsional itu pada jenjang pertama. Apabila kita melihat pada PerBKN 11 tahun 2022, itu pejabat pelaksana atau staf apabila ingin berpindah ke dalam jabatan fungsional itu melihat dari golongan. Misalnya golongan 3A, 3B itu ke ahli pertama, 3C, 3D itu ke ahli muda, dan golongan 4A itu ke ahli madya. Nah, berbeda halnya dengan Permenpan 1 tahun 2023. Jadi pejabat pelaksana itu disetarakan dengan jenjang terampil atau jenjang, kalau di keahlian itu jenjang ahli pertama. Apabila seorang PNS jabatan pelaksana masih golongan 3A atau 3B masih sama ya apabila dialihkan ke jenjang pertama. Nah, apabila dia berada di golongan 3C, 3D atau bahkan di golongan 4A, lalu bila diangkat melalui perpindahan jabatan itu ke jenjang pertama, tentu saja apakah ini tidak menjadi suatu kerugian bagi PNS tersebut? Kita sebut saja misalnya dia saat ini golongan 4A, jabatan pelaksana karena dia memiliki pendidikan S2, masih di jabatan pelaksana, ingin berkarir dalam jabatan fungsional, lalu saat lulus uji kompetensi dia duduk di jenjang ahli pertama golongan 4A. Nah, tentu saja ini menjadi suatu ketimpangan ya apabila kita melihat golongan 4A namun masih di jenjang pertama. Apabila kita melihat golongan 4A ini kan di jenjang ahli madya gitu ya. Dari pertama ke madya ini berapa tahun yang harus dia kumpulkan waktu, kumpulkan angka kredit untuk mencapai ahli madya tersebut agar sesuai dengan golongan yang dia miliki. Tentu saja ini menjadi suatu hal yang perlu juga kita cermati kebijakan ini. Apabila kita melihat memang maksud dari Menpan membuat pelaksana itu ke jenjang ahli pertama itu karena memang kesetaraan dalam kompetensi gitu ya. Jadi dianggap pejabat pelaksana atau staf ini memiliki kesamaan kompetensi dengan jabatan fungsional ahli pertama. Makanya mungkin di aturan baru ini dibuatlah seorang pejabat pelaksana itu ke ahli pertama, tidak sesuai dengan golongannya masing-masing. Sudah dekat pada bulan Juli ini, itu semakin banyak PNS yang mengejar uji kompetensi agar bisa diangkat dalam jabatan fungsional sebelum bulan Juli tahun 2023 ini. Sehingga bagi mungkin rekan-rekan PNS yang 3C-nya baru pada periode Oktober ini, tentu saja tidak bisa mengejar pelaksana uji kom agar bisa duduk di jenjang ahli muda. Nah, terkait dengan seperti apa nantinya gitu ya. Seperti apa nantinya setelah misalnya golongan 3C, 3D atau bahkan 4A ini duduk di jenjang pertama, pengembangan karirnya seperti apa,
berapa mungkin angka kredit yang dibutuhkan, apakah nanti nilai angka kreditnya jauh lebih tinggi sehingga untuk mencapai di jenjang di atasnya hanya membutuhkan lagi sedikit. Tentunya ini hal yang menarik kita tunggu gitu ya. Kita bisa saja melihat teknis dari Permenpan 1 tahun 2023 ini dengan hadirnya per BKN nanti atau peraturan BKN tentang petunjuk teknis atau pedoman dari Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jadi bagi ibu bapak yang mungkin memiliki golongan 3C ke atas, dengan keluarnya kebijakan ini mungkin merasa galau gitu ya. Saya ingin berkarir dalam jabatan fungsional, namun harus di jenjang pertama. Nanti seperti apa saya ke depan? Nah, ibu bapak ikuti saja alurnya, kita ikuti saja kebijakan atau aturan yang baru. Saya rasa tidak mungkin ya aturan itu sampai membuat pegawai negeri sipil tersebut dirugikan. Pasti ada suatu hal di balik terbitnya Permenpan 1 ini yang membuat mungkin karir seorang PNS tersebut jadi lebih baik ke depannya gitu. Jadi bagi ibu bapak yang ingin berkarir dalam jabatan fungsional, silahkan saja. Mungkin tanggal 1 Juli sudah semakin dekat, Permenpan 1 ini sudah akan berlaku sedikit lagi. Tidak usah dipikirkan apabila memang harus duduk di ahli pertama. Kita ikuti saja, kita lihat seperti apa sih pengembangan karir seorang pejabat fungsional dengan terbitnya per BKN turunan dari Permenpan 1 tahun 2023 ini. Nah, terlepas dari apa yang saya sampaikan pada pasal 21 di mana kita lihat bahwa seorang pejabat pelaksana golongan berapapun dia akan diangkat atau dialihkan ke jabatan fungsional ahli pertama, kita mungkin bisa melihat suatu dampak lain dengan hadirnya Permenpan 1 ini, di mana seorang pejabat fungsional tidak usah lagi mengumpulkan dupa untuk mendapatkan kredit untuk kepentingan naik pangkat ataupun naik jabatan. Dengan membuat SKP dinilai predikat kinerjanya oleh pimpinan, itu sudah otomatis terkonversi menjadi angka kredit. Apabila kita melihat mungkin ya flashback ke belakang, sepertinya SKP itu tidak terlalu ada fungsinya gitu apabila seorang PNS itu tidak ditentukan oleh SKP naik jabatan atau naik pangkatnya. Itu hanya sebuah syarat jadinya, syarat administrasi. Karena untuk naik jabatan, untuk pengangkatan atau naik pangkat kan dibutuhkan SKP gitu ya. Namun untuk memenuhi angka kredit tersebut kembali harus dinilai oleh tim penilai seperti itu. Jadi dengan berlakunya Permenpan 1 ini, seorang PNS dibuat lebih fokus lagi dalam melaksanakan tugas, dalam mencapai dari tujuan organisasi untuk mencapai ekspektasi pimpinan agar sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tempat dia bekerja, tanpa terpatok oleh butir-butir kegiatan yang mungkin saja tidak sesuai dengan pekerjaan atau tidak sesuai dengan tusinya di perangkat daerah. Ada juga yang bertanya mungkin ya terkait dengan penilaian SKP, karena kalau kita melihat misalnya sampai dengan Desember 2022 angka kreditnya hanya kurang sedikit untuk bisa naik pangkat pada periode Oktober gitu kan. Seperti apa angka kreditnya? Kalau dulu kan masih ada penilaian dupa dengan semester 1 ya, penilaian Januari sampai dengan Juni gitu misalnya. Nah, dengan konversi dari SKP ini seperti apa angka kredit untuk ibu bapak yang naik pangkat pada periode Oktober seperti itu? Pasti banyak yang bertanya seperti itu. Jadi sebenarnya pada Permenpan 1 tahun 2023 itu sudah disyaratkan bahwa penilaian itu bisa dilakukan secara periodik. Apabila kita melihat pada Permenpan 6 tahun 2022, penilaian secara periodik itu bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali seperti itu. Jadi apabila ibu bapak memiliki periode kenaikan pangkat, misalnya angka kreditnya lagi sedikit saja untuk di kenaik pangkat bulan Oktober gitu ya, nah bisa saja dilakukan penilaian secara periodik, misalnya penilaian sampai dengan bulan Juni, penilaian SKP-nya, penilaian predikat kinerjanya sampai dengan bulan Juni. Nah, tentunya teknisnya
seperti apa pembaginya, seperti apa hasilnya. Nah, itu akan diatur pada per BKN turunan dari Permenpan 1 tahun 2023. Apakah misalnya memiliki predikat kinerja baik kan pengalinya 100%. Terus misalnya di jenjang muda kan koefisiennya per tahunnya 25. Jadi 25 dikali 100% atau bisa jadi karena sampai dengan bulan Juni dibagi 2 gitu. Jadi nilai predikat kinerja yang konversi dari predikat kinerjanya sebesar 12,5. Nah, mungkin seperti itu bisa ya. Karena hanya dilakukan 1 semester atau 6 bulan saja. Tentunya mudah-mudahan BKN secara cepat mengeluarkan per BKN turunan dari Permenpan 1 ini, sehingga ibu bapak yang memiliki periode kenaikan pangkat pada bulan Oktober yang angka kreditnya sampai penilaian Desember 2022 lagi sedikit gitu kan, bisa terpenuhi dengan konversi dari SKP dengan penilaian secara periodik seperti itu. Mungkin itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila masih ada pertanyaan atau mungkin ada ide gitu ya, atau ada pertanyaan, ini video peraturan atau pasal ini perlu dibahas, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita akan bahas bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesuksesan.